Ini perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkara tidak ada, terpidana ada. Saya ulangi, perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkaranya tidak ada, terpidana ada. Ini fakta yang terjadi saat ini yang kita bahas ber-3 bulan, sudah masuk bulan ketiga. Mengapa demikian? Karena kita tidak taat pada pakem. Pak Dedi paham banget itu pakem. Kalau wayang itu ada pakemnya. Mengapa tidak taat? Pelajaran paling mendasar untuk seorang anggota Polri yang akan menjurus kepada reserse itu adalah apa definisi penyidikan? Agak teori sedikit. Definisi penyidikan itu adalah sesuai pada hukum acara kita. Serangkaian upaya penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa, pidana apa bukan tentunya, dengan mengumpulkan alat bukti sehingga mengetahui pidana, kemudian menentukan siapa pelakunya. Nah, pakem ini dilanggar. Bagaimana dilanggar? Bukan kata saya loh. Terbukti pada pra-peradilan kemarin. Tangkap dulu orangnya, alat bukti dicari. Ya ini fakta, buktinya kalah. Jadi kalau tersinggung mau nyalakan saya, tidak. Kemarin buktinya ada, itu bukan kata saya. Ya faktanya. Kemudian yang kedua, kita melanggar pakem juga untuk yang paling mendasar dalam sekolah Polri bagian reserse. Mudah-mudahan ada polisi yang di sini, mudah-mudahan ada yang saya ngomong gini, bukan saya benci sama Polri, tidak mungkin. Dibunuh pun saya mau demi Polri yang telah membesarkan. Tapi cara mencintai Polri adalah dengan memberitahu kekeliruan, kemudian memberi jalan ini yang benar. Bukan dengan membabi buta, tidak ditunjuk jadi pembela Polri pun bela Polri. Ada di Konoha. Di Indonesia enggak, ditunjuknya kapan membela, tapi belanya babi buta dengan cara besar-besaran suara. Wah, ini kan mudah-mudahan pengacara ini nggak ada. Jadi teori mendasar apa? Triangle evidence, tempat mencari alat bukti. Di mana itu? Di segitiga itu. Di situ ada korban, di situ ada saksi, di situ ada barang bukti. Oke, saya kembali ke laptop. Untuk kasus ini. Kasus ini laporan polisi pertama di Polres Sumber. Sebutannya Sumber, tapi nama resminya Polres Bogor Kabupaten. Cirebon Kabupaten. Wilayahnya meliputi jembatan flyover di Talun itu. Laporan polisinya kecelakaan lalu lintas. Datanglah polisi ke TKP, mengumpulkan alat bukti. Di situ ditemukan 1 jenazah, 1 belum meninggal. Di situ ditemukan darah, di situ ditemukan sepeda motor dan lecet, stangnya bengkok, spabornya pecah. Kemudian di apa ini? Shockbreakernya juga lecet. Lecetnya lecet berat. Kemudian helm jatuh, darah bertumpuk di situ. Saksi pertama melihatnya katanya kecelakaan. Melaporlah ke bengkel di situ, beritahu yang namanya Oki dan Yayan. Dia melawan arah menemui itu sampai menunggu polisi datang. Setelah polisi datang, baru Sohotor segala macam datang, jenazah yang hidup dan yang sudah meninggal dinaikkan ke mobil patroli, dibawa ke rumah sakit. Diproseslah sebagaimana proses, tidak perlu saya ceritakan di sini, sudah ada SOP-nya. Disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Tas tuntas. Ya. Cirebon Kabupaten itu punya polisi sendiri, Polres sendiri, Polseknya sendiri, Kejaksaan sendiri,
pengadilan sendiri disebut masyarakat setempat Polres Sumber. Udah tuntas. Dan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas itu tidak pernah, saya ulangi lagi, tidak pernah dilimpahkan ke Polres Kota atau Ciko, tidak pernah juga diminta oleh Polres Ciko, tidak pernah juga ditarik ke Polda. Tuntas, korban ada, TKP ada, alat bukti ada, pisem ada. Nggak tahu bagaimana ceritanya, di Ciko ini nggak mau kalah, buat juga laporan polisi pembunuhan. Siapa yang lapor? Pak Dedi tahu, jangan tanya pada saya. Lah kalau saya buka di sini saya pun nggak bisa dituntut, kan? Memang laporannya ada. Kemudian laporan itu dari siapa? Informasinya bisa ditelusuri di berkas setebal begini. Saya udah baca berkasnya. Tidak bisa mungkin yang lapor ngasih informasi namanya Aep, yang dilapori bapak itu, oleh bapak itu membuat laporan polisi rinci sekali, lengkap sampai nama. Ini agak ajaib juga laporan ini. Ya, karena tidak taat pada pakem, Pak Dedi, pakem pewayangan, mestinya ke teori penyidikan tadi, ada nggak peristiwanya? Untuk tahu ada tidak peristiwanya, ada nggak TKP-nya? TKP-nya tidak ada. Yang ada TKP itu di atas jembatan. Sudah selesai diproses. Nggak ada TKP di wilayah Cirebon Kota. Apa TKP? Di situ ada korban, di situ ada alat bukti lain, barang bukti, saksi, dan sebagainya. Nggak ada saksi yang mendengar yang katanya Aep. Ada 11 tersangka. Kalau tersangkanya 11 ditambah korban 2, berapa ini? 13. Kata Aep sepeda motornya 4. Coba bagi, sepeda motor 4 dibagi 13. Berarti satu sepeda motor ada yang 4 orang. Nah, masyarakat di situ tidak dengar bunyi sepeda motor yang kejar-kejaran. Di situ hujan dan di situ tanah, tidak ditemukan bekas sepeda motor. Tidak ditemukan juga darah. Demikian juga kondisi ini terjadi di SMP 11. Yang dilihat oleh Aep jaraknya berapa, Pak? Nah, beliau mengukur 150 meter, gelap, hujan juga. Dia bisa melihat orang yang tidak dikenal namanya, tapi tahu wajahnya. Ya itu ada security aja. Kemudian dia tahu warna sepeda motornya. Boro-boro warna sepeda motor, warna bajunya sendiri dia nggak tahu karena gelap. Tapi sepeda motor jarak 150 meter dia tahu. Tahu pula jenisnya. Warna motornya tahu. Bisakah dipercaya ini? Nah, TKP-nya tidak ada. Kemudian oke, taruhlah TKP-nya kita anggap ada. Taruhlah, kita ini baik hati. Kan dalam pelajaran hukum itu apa? Kalau pidana, locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti-nya kita baik hati, kita anggap ada. Tapi alat bukti untuk mengatakan peristiwa itu ada apa? Saksi tidak ada. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada? Adalah sekitar 10 saksi, termasuk Dede ini. Termasuk. Tapi di antara sekian saksi itu, Dede sudah mencabut, kemudian Liga Akbar mencabut, kemudian Aep tidak tahu rimbanya, dan lain-lain. Jadi kalau 10 atau 15 saksi, 1 orang atau 2 orang sudah menyatakan berbeda pendapat, maka kesaksian itu lemah. Tidak ada itu. Kalau mau ada, harus didukung alat bukti lain untuk menguatkan saksi. Oke lah, kita di ruangan ini. Berapa ini? 5.000. Kita katakan warna ini apa? Merah. Nah, tapi kita katakan putih atau hijau. Sampai di luar kita katakan hijau semua. 5.000 mengatakan hijau. Benar?
Bohong kan? Berarti, nah, tidak hijau kok. Tidak usah dipikir, tidak hijau kok. Berarti kita berbohong berjamaah. Kebohongan itu akan terbantah manakala kita punya alat bukti, khususnya alat bukti saintifik. Ada rekaman video, ada rekaman handphone bahwa ini warnanya merah campur putih dan lain-lain. Jadi jangan percaya dengan sejumlah saksi. Ya, berarti saksi sudah begini untuk mengatakan ada peristiwa pembunuhan di Ciko. Saksi sudah nggak ada. Kemudian alat bukti lain katanya visum. Visum tidak sama sekali mengatakan itu akibat pembunuhan, akibat trauma benda tumpul. Nanti beliau pakarnya bisa menyerahkan. Kemudian apa lagi? Keterangan daripada terdakwa sudah dicabut, bahkan di depan persidangan dicabut. Jadi apa lagi alat buktinya? Alat bukti saintifik ya nggak ada, CCTV nggak ada. Nanti Pak Rizal, Profesor Rizal menjelaskan lagi, dari HP juga nggak ada, darah nggak ada, kemudian pisem sperma nggak ada. Ya kalau gitu, adakah peristiwa pembunuhan di kota Cirebon? Lah kalau tidak ada peristiwa berarti kita mengadili hantu. Ya kita bolak-balik unta hantu aja, yang nggak akan selesai. Tinggal cepat mana kiamat sama selesai perkara ini. Ya. Banyak pikiran beredar meracuni masyarakat Indonesia, termasuk meracuni orang pintar. Menurut saya percaya itu, saya duga itu pembunuhan. Apakah hukum di Indonesia, pelajaran hukum pidana itu adalah menurut saya dan saya duga? Bukan kan? Alat bukti yang kita pakai. Alat bukti satu sama lain harus bersesuaian. Bisa saja jumlah alat bukti itu kalau berapa di pasal 1845, taruhlah ketemu 9, yang akan dibuat pun sudah ketemu itu. Tapi tidak saling bersesuaian, maka itu tidak ada nilai. Oke, kembali kepada PK, mudah-mudahan Pak Hakim di Kayangan sana mendengar yang kami utus. Jangan kita terlalu nupam-nupim aja. Beliau sudah katakan, saya tepuk tangan pada PK. Apa tadi kata beliau? Hukum tertinggi itu apa? Keselamatan manusia. Ya, kalau 8 orang yang tidak bersalah masih di dalam penjara, itulah keselamatan manusia untuk mendapatkan keadilan. Itu hukum tertinggi. Peristiwa tahun 74 belum ada KUHP, masih zaman HIM. Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu tahun 80-an Profesor Dr. Omar Senwaji. Beliau tidak ngumang nupam, tidak nanya pasal berapa di HIR, sengkon dan kata keluarkan. Masa tahun 2024 masih nupam. Tidak ada nupumnya itu bukan nupum. Alah, masuklah ke penjara itu 3 hari. Loh, aku tidak pernah masuk di penjara, bisa ngomong gitu. Saya 3 kali ditangkap. Di Bandung ini pernah ditangkap juga. Masih jabat, belum pensiun. Di bandara aku ditangkap, tapi itu masa lalu, tidak usah diangkat. Kalau diangkat nanti menambah kehebohan. Sesatkah peradilan pada saya tidak bilang. Gak usah lah gitu kan. Termasuk siapa yang bisa buktikan pada masalah saya, nggak perlu saya kasih hadiah. Janganlah. Nah, makanya mengapa Susno itu berani mengatakan bahwa siapa yang bisa membuktikan bahwa di Polres Ciko tanggal 27 Agustus 2016 ada peristiwa pembunuhan terbukti dengan meyakinkan, didukung alat bukti saintifik, saya kasih hadiah 10 juta
hasil jual pertanian tambah dana pensiun, uang pensiun. Kalau misalnya Pak, saya minta hasil pertaniannya, saya kasih cabai, terong, tomat, plus duit. Halal. Karena saya yakin nggak akan terbukti. Gimana mau terbukti orang peristiwanya saja nggak ono. Tak ayak peristiwanya, konaon atau mah. Kang. Tak ayak peristiwana, yang buktikan sahak tersangkana ya tak ayak. Dede, saya mau bicara, Pak. Saya menghormati Anda, saya berdiri. Oke. Kita kasih mic ya ke Dede ya. Dede. Oke, dari teman panitia. Dede, disumpah nggak waktu jadi saksi? Datang ke pengadilan nggak? Tidak disumpah. Televisi Indonesia, se-Indonesia. Sebentar, Jenderal, supaya suaranya juga bisa terdengar buat Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara kita yang mencari keadilan di luar sana. Dede, jawab Dede. Oke, pakai mic saya aja, pakai mic saya aja. Dede, waktu jadi saksi, Anda datang ke pengadilan? Tidak, Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak. Dua kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Mental ya. Kalau Polri-nya, organisasinya ya nggak usah dirubah. Harus. Dan itu perubahan sikap dan mental itu harus setiap saat. Bukan hanya kalau ada salah tangkap, kalau kalah pra-peradilan, bukan. Karena ilmu, pengetahuan, dan hukum itu berkembang. Kalau tidak mau berkembang, nanti pasalnya, pasal pokoknya. Pokoknya kamu bersalah, tangkap, baru carikan alat bukti. Bukankah dari zaman dulu, pencurian itu di kampung-kampung dengan cara menggangsir. Kemudian setelah ada pencurian, polisinya bawa kelompok kelobot, pergi ke dukun untuk menanyakan kemana larinya pelaku. Dijawab ngalor, menggok kiwo, munggah gunung, nyebrang kalen. Kira-kira dia ke utara, turun lembah, naik lembah, nyebrang sungai. Tandanya gimana? Orangnya gini-gini. Dulu. Sekarang zaman sudah berubah. Siapa yang tidak mau berubah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang ini, maka akan kelindes. Termasuk aparat Polri, bukan Polri aja ya, jaksa, hakim, pengacara. Kita harus berubah. Dunia sudah berubah. Bangun. Kalau tidak berubah, maka akan dilindes oleh zaman. Dan perubahan itu dari mana yang terbaik? Dari dalam. Bukankah Uni Soviet bisa berubah karena Gorbachev? Bukankah China bisa berubah, bisa rontok dan menjadi China modern seperti sekarang karena Deng Xiaoping? Bukankah nantinya pengadilan akan berubah karena orang-orang yang mengawaki pengadilan kita, demikian kejaksaan, demikian kepolisian? Lah, jadi ini serentak harus berubah dan perubahan dari dalam. Saya ini sudah pensiun, masih juga suka diusili. Saya ini diusili, jangan dikira nggak diusili. Dibilang saya nggak cinta polisi. Loh, kecintaan saya luar biasa. Saya ingin agar polisi itu tahu apa kata orang di luar apa, obatnya apa, mengapa terjadi begitu. Baik. Jadi harus berubah tuh harus. Baik. Apa deh? Sanksi. Ya sanksinya Sanksi pemerintah atau sanksi kode etik? Sanksinya kode etik. Ya. Tapi tolong juga ya untuk teman atau adik-adik yang masih mengawal ikut polisi. Banyak yang tidak yakin dengan sanksi kode etik ini. Suara luar, bukan suara saya. Karena apa? Seperti kemarin dikatakan resmi bahwa siapa namanya? Ibtu Rudiana dinyatakan sudah benar tidak bersalah. Itu dari Humas Polri ya kalau nggak salah. Dan itu beredar di medsos. Nah,
silakan dirasakan apa memang benar tidak bersalah, sehingga Pak Profesor Riza minta maaf kepada Pak Rudiana. Mohon dimaafkan karena selama ini telah buruk sangka. Ternyata Bapak tidak bersalah. Dan maafnya kemarin saya lihat pakai begini gitu. Ini beliau ini bisa bahasa Bakal Jawa Barat itu nyungkun. Tahu nyungkun? Nyungkun itu adalah bahasa hiperbolis dengan satir. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Susno. Tidak terasa waktu kita diskusi sudah beberapa jam ternyata. Saya yakin setelah kita dari sini diskursus mengenai kasus ini juga masih terus berkembang sampai kemudian kita mendapat kepastian hukum melalui upaya hukum yang akan dilakukan melalui peninjauan kembali. Pasca peninjauan kembali pun saya yakin masih ada pihak yang mungkin merasa atau menilai rasa keadilannya belum terpenuhi. Tapi setidak-tidaknya kita berikhtiar untuk mencari keadilan bersama-sama. Saya mau mulai dari Bu Rahel, karena Bu Rahel bagian terakhir tadi mungkin bisa menyampaikan dari momentum kasus ini dan beberapa kasus hukum lain.